Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Ini ada salah satu video dari salah satu teman kita di platform sebelah. Dia ini mantan pemain hadroh. Dia ngaku sudah tobat dan tidak lagi mau bermain hadroh di majelis-majelisnya para Pak Levi. Ini dia videonya. Alhamdulillah. Kalau di sini nih lawan Mukibin tobat ini bang. Itu yang di atas itu Mas Kayat Bento itu Mukibin itu. Tapi sekarang ini punya Sungu. Dulu waktu ya, jadi monset biasanya dikasih berapa amplopnya, Raden Mas? Dulu? Iya. Dulu saya pemain hadroh bang, yang nabo-nabo kayak. Ini dapat berapa itu? Alah dulu kan itu kan saya belum sadar kalau ini tuh jebulnya bisnis solawat dulu. Sadar bang. Dulu pikirnya ibadah begitu ya? Ibadah mikirnya. Niatnya lillahi ta'ala. Mangkat naboi lulang garing itu mikir saya ya dapat syafaat Kanjeng Nabi. Padahal saya disangoni. Tapi tak pikir-pikir kok ada Habib yang solawatan tapi pulang malah disangoni uang ratusan juta kayak gitu nanti. Terus tak pikir lagi nanti kalau di akhirat nanti ketemu Kanjeng Nabi, nanti pertanggungjawabannya gimana? Kok nama baginda kok dikomersilkan kayak gitu? Itu sekali manggung. Kalau tiap malam manggung, gaji presiden 5 presiden lewat itu bang. Si Habib itu yang besar. Iya tak. Pertanggungjawabannya itu. Habib Sopo malah ke Kanjeng Nabi besok. Habib Sopo. Seandainya sampean aja yang viral. Gini, Raden Mas. Yang viral itu yang tiap malam manggung itu loh bang. Raden Mas, seandainya sampean dapat 20% lah dari apa yang diterima Habib itu, sampean tetap masih mau nggak jadi monset di sana? Tapi segini bang, tapi kalau sekarang saya nggak mau bang, lebih. Oh kalau dulu mau berarti. Dulu mau masih bodoh. Makanya saya nggak mau lebih baik. Gini bang, lebih baik saya mau berangkat bekerja, saya bersolawat, mau jualan saya solawatan karena bersolawat itu mudah dan murah. Kalau ingin dapat yang lebih, syafaat itu mudah dan murah. Kalau ingin dapat lebih, menghabiskan anggaran ratusan juta itu bisnis. Itu. Makanya kalau ingin dapat lebih, kalau bisnis kok lewat Kanjeng Nabi, oh jangan salah. Pertanggungjawabannya sama Nabi Muhammad besok. Coba ini nak mau Bang Raden mau diajarin sama Bang Adam itu. Kalau pengen lebih bagaimana Bang Adam? Ya kalau pengen lebih ya jadi ownernya kayak ini, owner. Jangan mau. Berarti saya gini bang. Bang Adam saya ini disuruh jadi maklar ya, maklar. Berarti saya disuruh jadi maklar syafaat, maklar solawat gitu bang. Enggak bang, enggak. Saya sudah bertobat. Paling tidak di situ terungkap bahwa memang bisnis solawatan itu ada. Bayangin saja, itu mahalnya bukan main. Apalagi jika yang diundang itu orang yang sangat terkenal. Padahal faedahnya apa sih? Cuma teriak-teriak kenceng begitu. Dan yang paling harus dibongkar itu soal bisnis solawatnya yang sangat-sangat mahal. Solawat itu murah kok. Kenapa dibuat mahal? Soundnya begitu mahal, bahkan ada itu yang pakai sound biasa nggak mau. Panggungnya megah. Gunanya untuk apa? Biayanya mahal dan yang paling harus dibongkar itu soal biayanya membebani anggaran Pemda. Banyak Pemda, kabupaten, gubernur, itu yang menggunakan anggaran untuk acara semacam itu. Apa tujuannya? Itu uang rakyat, harusnya kembali ke rakyat. Bukan dipakai untuk seperti itu. Bahkan ada juga yang berbicara, ini nanti demi syafaat dari Kanjeng Nabi, demi barokah. Bilangnya semacam itu. Padahal dibalik itu bisnis. Seperti kemarin tuh di daerah Jawa Timur itu. Itu sekali mendatangkan tuh acaranya habis berapa? Ratusan juta. Memangnya itu uangnya bupati? Memangnya uangnya gubernur? Bukan. Itu uang rakyat. Anggaran yang harus untuk rakyat harus kembali ke rakyat. Tapi dipakai hura-hura semacam itu. Memangnya rakyatmu itu sudah banyak yang kaya. Memangnya rakyatmu itu sudah pada kenyang. Memangnya di setiap pojok itu, di daerah pedalaman maupun di kota, gak ada orang kelaparan. Banyak.
Tetapi anggaran-anggaran kalian dipakai untuk acara semacam itu. Yang itu faedahnya saya kira sedikit kok. Untuk para bupati, gubernur tuh yang menjalani semacam itu, yang memakai uang rakyat untuk acara semacam itu, kalian tuh kena doktrin yang katanya syafaat lah, tetek bengek dan lain sebagainya. Bahkan kemarin di daerah Jawa Tengah ada satu mantan bupati juga berkata, mungkin dia pernah mengajukan untuk mengundang Habib itu. Tetapi apa jawabannya? Dia mau datang setiap tahun jika bupati ini menghentikan kebiasaan dia membuat acara tradisi-tradisi dari kebudayaan lokal. Itu kan jelas maksudnya apa? Aneh saja uang rakyat digerogoti hanya demi acara semacam itu. Bahkan banyak pejabat yang ikut-ikutan, dari bupati sampai gubernur. Kalian harus sadar, itu uang rakyat, harus kembali ke rakyat, bukan uang kamu. Kalau ada yang berbicara, itu uangnya bupati, gubernur. Saya kurang percaya. Bupati, gubernur itu sebelum jadi, mengeluarkan uang banyak. Per kepala itu berapa coba? Dalam pemilihannya itu. Memangnya dia berani mengeluarkan uang sampai 300 juta, 400 juta. Hanya untuk acara-acara semacam itu, yang besar semacam itu. Nggak mungkin. Kalian kan juga udah banyak terungkap kok. Pemakaian anggaran-anggaran Pemda dipakai untuk acara semacam itu dengan dalih apalah. Banyak jenisnya yang mereka pakai. Dan saya amati acara seperti itu, minim kajian ilmu, minim. Yang ada tuh sound yang sangat keras. Ya seperti itulah. Di panggung, di atas panggung itu dikira ulama. Padahal orang melantunkan selawat itu belum tentu ulama. Hanya bajunya seperti itu. Lalu dikira ulama. Makanya kita temui banyak sekali yang minim kajian pengajian di situ. Yang lama durasinya yaitu tadi, yang katanya selawatan. Bahkan 1 tahun belakangan kemarin itu ada juga persaingan di antar sesama majelis selawatan seperti yang bisnis semacam itu. Yang mulai juga mereka, Pak Levi, menyindir-nyindir kalau selawat itu tidak boleh goyang-goyang, tidak boleh bergerak-gerak semacam itu, tidak boleh. Tetapi mereka lupa saat mereka itu di majelisnya dengan khas-khas tarian mereka itu diiringi selawat, mereka apa coba gerakannya? Lebih terengginas. Ternyata apa? Hanya persaingan sesama majelis selawat. Tetapi saya amati yang mulai juga mereka, Pak Levi itu yang ngiri-ngirian gitu. Dan untuk para bupati, gubernur, jangan lagi menggunakan uang-uang rakyat untuk semacam itu. Lebih baik uangmu digunakan untuk rakyat. Itu di Demak tuh ada tuh, Sayung itu. Itu banjir udah berapa lama? 9 tahun, 10 tahun atau kapan itu? Lebih baik uangnya taruh di situ. Gubernur juga sama, harusnya uangnya ditaruh.